Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita masih akan membicarakan materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan nanti kalian dapat mengorganisasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, kalian dapat membedakan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan peran dari masing-masing faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang keempat, diharapkan nanti kalian dapat menjelaskan macam dan fungsi hormon pertumbuhan pada tanaman. Nah, sebagai catatan, ikuti tayangan pembelajaran di video ini dari awal sampai selesai, ya. Karena selama pembelajaran ini berlangsung akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan ditulis di buku tugas. Setelah itu difoto dan kirimkan ke WA saya. Oke. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut pembelajaran kita kali ini, coba diingat lagi materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Pada pertumbuhan, terjadi proses bertambahnya ukuran yang irreversibel dan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Sedangkan pada perkembangan, terjadi proses menuju dewasa yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar berikut ini, bertambah tingginya batang tanaman atau bertambah panjangnya akar itu menunjukkan proses pertumbuhan. Sedangkan berubahnya biji menjadi berkecambah, kemudian berdaun, lalu muncul kuncup bunga, kemudian berbunga, akhirnya berbiji dan berbuah, itu menunjukkan proses perkembangan. Sekarang marilah kita bahas materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Coba kalian perhatikan gambar pertumbuhan dua kelompok sapi ini. Gambar kiri nampak sapi-sapi dengan pertumbuhan yang kurus. Sedangkan yang kanan nampak kelompok sapi dengan pertumbuhan yang sehat. Apa yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan ini? Banyak faktor, misalnya makanannya, mungkin juga kebersihannya, dan banyak lagi faktor yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita bagi menjadi dua. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari lingkungan. Misalnya air, cahaya, kelembapan, nutrisi, suhu, oksigen, dan pH atau derajat keasaman. Sedangkan faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam tubuh individu atau makhluk hidup. Ada dua, ada intraseluler dan ada interseluler. Intraseluler maksudnya faktor itu berada di dalam sel, misalnya gen. Sedangkan interseluler artinya faktor itu
berada di luar sel di dalam tubuh makhluk atau di antara sel. Contohnya adalah hormon. Selanjutnya, kita bahas dulu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan. Pertama, air. Peranan air pada pertumbuhan tanaman adalah 1. Sebagai pelarut, 2. Menentukan laju fotosintesis, 3. Membantu proses perkecambahan, 4. Sebagai medium dalam reaksi enzimatis, dan yang kelima, mengangkut unsur hara dan hasil fotosintesis. Kedua, cahaya. Cahaya berperan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Namun, cahaya dapat menguraikan hormon auksin, yaitu hormon pertumbuhan pada ujung tanaman, sehingga menghambat proses meningginya batang tanaman. Jadi, apabila tanaman ditanam di tempat yang gelap, maka tanaman itu akan tumbuh dengan cepat dengan batang yang kurus dan daun yang pucat. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena tidak adanya cahaya menyebabkan hormon auksin akan bekerja mempercepat pemanjangan tunas. Tetapi tanpa cahaya, klorofil yang ada pada daun tidak aktif. Akibatnya, daun itu akan nampak pucat dan fotosintesis terhambat. Ingat bahwa klorofil sangat membutuhkan cahaya. Nah, pertumbuhan tanaman yang cepat di tempat yang gelap disebut etiolasi. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah dua buah gambar pada biji kedelai, di mana pada gambar A itu adalah pertumbuhan di tempat yang gelap, dan yang B itu biji kedelai tumbuh di tempat yang bercahaya. Kalian lihat di situ biji kacang kedelai yang ditanam di tempat yang gelap akan tumbuh memanjang, jadi batangnya cepat tinggi, tetapi kita lihat daun-daunnya agak kuning, ya, pucat. Sedangkan pada gambar B itu tumbuhan atau biji yang ditanam di tempat bercahaya. Nah, jika ada cahaya, pertumbuhan batangnya tidak secepat pada di tempat gelap, tetapi klorofilnya menghijau. Nah, dari penjelasan kita tadi, di sini saya ada pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengapa jika kita menanam biji jagung di sawah, sebaiknya dimasukkan ke dalam lubang di dalam tanah, kemudian ditutup kembali dengan tanah dan disiram. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa tanaman yang mengalami etiolasi hidupnya tidak akan bertahan lama? Oke, jawab di buku tugas. Nah, faktor eksternal yang ketiga adalah kelembapan. Kelembapan artinya kandungan air. Kelembapan udara artinya kandungan air di udara. Kelembapan udara akan mempengaruhi laju transpirasi atau penguapan air oleh tumbuhan. Bila kelembapan udara rendah, maka proses transpirasi akan cepat, sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat, sehingga mempercepat pertumbuhan. Sedangkan kelembapan tanah yang tinggi akan membantu proses perkecambahan pada biji.
Faktor eksternal yang keempat adalah nutrisi atau unsur hara. Ada dua macam kelompok unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang pertama adalah unsur makro, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Dan yang kedua unsur mikro, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kekurangan unsur nutrisi ini disebut defisiensi, yang akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan. Nah, yang termasuk unsur makro antara lain C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Sedangkan yang termasuk unsur mikro antara lain Fe, B, Mn, Mo, Zn, Cu, Co, Mi, dan Cl. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Pertanyaan nomor 3. Catat dan kerjakan. Mengapa petani melakukan pemupukan pada tanamannya? Faktor eksternal yang berikutnya adalah suhu. Suhu berpengaruh pada proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Setiap jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu tertentu. Suhu optimum adalah suhu yang dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh dengan baik. Suhu yang terlalu rendah atau terlalu tinggi akan menghambat pertumbuhan. Faktor berikutnya, faktor keenam adalah pH atau derajat keasaman. pH tanah akan menentukan kemampuan tumbuhan dalam mengambil unsur hara di dalam tanah. Nilai pH yang tidak sesuai dapat mengakibatkan keracunan pada tanaman. Dan faktor eksternal yang ketujuh adalah oksigen. Oksigen ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses respirasi dalam rangka menghasilkan energi. Energi diperlukan untuk proses pertumbuhan. Nah, baiklah sekarang ada pertanyaan lagi, pertanyaan nomor 4. Berkaitan dengan pertumbuhan tanaman, apa tujuan petani melakukan pengolahan tanah seperti mengemburkan tanah dan membajak sebelum melakukan penanaman? Sekarang kita lanjutkan pada faktor internal, yaitu pertama gen, merupakan faktor pembawa sifat dari induknya. Terletak di dalam kromosom di dalam inti sel. Kedua, hormon, merupakan faktor interseluler yang dihasilkan oleh sel untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pada tumbuhan disebut fitohormon. Berikut ini kita akan bicarakan macam-macam fitohormon. Berdasarkan fungsinya, fitohormon dikelompokkan menjadi dua, yaitu fitohormon yang memacu pertumbuhan dan fitohormon yang menghambat pertumbuhan. Fitohormon yang memacu pertumbuhan antara lain auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam tromalin, dan kalin. Kemudian kalin dibedakan lagi menjadi rizokalin, kaulukalin, filokalin, dan antokalin. Sedangkan fitohormon yang menghambat pertumbuhan itu antara lain asam absisat. Sekarang marilah kita bahas fungsi dari masing-masing fitohormon. Yang pertama, auksin. Auksin ini memiliki beberapa fungsi, antara lain satu, memacu pembentangan dan pembelahan sel. Kedua, merangsang pembentukan buah dan bunga. Tiga, merangsang pemanjangan tunas ujung tanaman. Keempat, membantu pembentukan buah tanpa biji atau yang disebut dengan paten karpi. Dan yang kelima, merangsang pembentukan akar dan tunas lateral. Kemudian yang kedua, hormon giberelin. Fungsinya antara lain memacu aktivitas kambium,
memperbesar ukuran buah, merangsang pembentukan tunas daun dan batang, kemudian merangsang perkecambahan, dan mengakibatkan tanaman berbunga sebelum waktunya. Yang ketiga, hormon sitokinin. Fungsinya antara lain menghambat penuaan, kedua merangsang pembelahan sel, kemudian merangsang pertumbuhan daun dan pucuk, dan yang keempat merangsang pertumbuhan memanjang pada akar. Hormon yang keempat adalah gas etilen. Fungsinya antara lain merangsang pematangan buah, merangsang pengguguran daun dan bunga, dan mempertebal pertumbuhan batang. Kemudian yang kelima, asam traumalin. Fungsinya antara lain memperbaiki bagian yang rusak atau yang dikenal dengan regenerasi, dan yang kedua merangsang pembelahan sel pada bagian yang luka. Berikutnya adalah hormon kalin. Fungsi kalin ini adalah merangsang pembentukan organ-organ pada tanaman. Hormon kalin terdiri atas rizokalin. Fungsinya merangsang pembentukan akar. Kemudian kaulokalin. Fungsinya merangsang pembentukan batang. Kemudian filokalin merangsang pembentukan daun, dan antokalin merangsang pembentukan bunga. Dan yang ketujuh ini adalah asam absisat yang fungsinya berlawanan dengan hormon-hormon yang sudah kita bicarakan tadi, yaitu menghambat pertumbuhan. Nah, fungsi dari asam absisat ini antara lain menunda pertumbuhan atau yang disebut dengan dormansi, memacu pengguguran bunga dan buah, kemudian menghambat pembelahan dan pembentangan sel, kemudian memacu pengguguran daun selama musim kering, dan merangsang penutupan stoma selama tumbuhan kekurangan air. Nah, kita sudah bahas fungsi dari masing-masing itu hormon. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada 2 buah tanaman yang sedang mengalami pertumbuhan. Tanaman A mendapatkan cahaya matahari dari bagian atas. Kemudian tanaman B mendapatkan cahaya matahari yang datangnya dari sebelah kiri. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jelaskan mengapa pada tanaman B pertumbuhan tunasnya kok bengkok ke arah datangnya cahaya. Nah, hubungkan jawabanmu dengan pembelajaran kita kali ini. Oke? Nah, demikianlah pembicaraan kita hari ini. Belajar lagi dari literatur di buku atau di internet supaya kalian lebih paham. Oke? Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini saya tutup, nah, ini ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Yang pertama, tulislah kembali 5 pertanyaan yang ada di dalam slide video pembelajaran kali ini. Kemudian yang kedua, tulis jawaban dari masing-masing pertanyaan di atas. Kerjakan tugas ini di buku tugas biologi, foto dan kirimkan ke WA saya. Oke. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.